Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran fisika. Pada saat ini Anda adalah merupakan pertemuan PTM yang pertama di semester 2 ini. Karena pada minggu kemarin itu sudah pertemuan PTM 50%, tapi hanya satu sesi. Pada minggu ini masih 50%, tapi terbagi menjadi 2 sesi. Jadi akhirnya setiap siswa masuk semua. Meskipun waktu belajarnya masih berkurang, tapi yang penting sudah bisa tatap muka. Pada tatap muka ini kami harapkan Anda tetap menjaga kesehatan. Masalah COVID-19, sekarang sudah ada COVID Omicron. Saya mengharapkan bahwa PTM ini segera 100%, bukan 50%. Ya, kita akan lebih nyaman. Ketemu ini orang nyaman gitu, jadi kan. Kalau 100% itu bisa terjadi, tolong Anda semua menjaga kesehatan, jaga prokes kesehatan supaya cepat selesai masalah ini. Jangan berpergian keluar. Kalau enggak urgent sekali, karena Omicron sudah masuk Indonesia. Ya, kalau Anda enggak terkena, semuanya selamat kan segera 100% gitu loh. Tapi nek perbedaan enggak masuk kan akhirnya bisa berhenti, bisa lanjut gitu loh. Berarti dirinya sendiri yang mencegah pada diri sendiri dan keluarga sendiri. Enggak usah ngurusi keluarga lain. Kalau sama orang ngurusi pada dirinya sendiri kan enak gitu loh. Nih gitu ya. Kita aja ya, saya. Terus kita lanjut informasi aja. Kita lanjut ke materi fisika. Fisika pada saat ini saya mempelajari hukum termodinamika. Itu dibagi menjadi 2 pertemuan. Yang pertama adalah hukum 1 termodinamika yang telah dipelajari kemarin. Ya. Hukum 1 termodinamika itu intinya adalah hukum kekekalan energi pada gas. Ya, intinya hukum 1 termodinamika adalah hukum kekekalan energi pada gas. Ya. Sekarang kalau kita bicarakan pada hukum 2 termodinamika, inti dari hukum 2 termodinamika adalah jalannya energi. Gitu loh. Udah, kemana itu jalannya? Itu intinya di situ. Gitu ya, paham ya? Oke. Kalau kita nggak tahu topiknya kan kita juga bingung gitu. Ya. Ini tulisannya keliru ya. Harusnya apa? Hukum 2 termodinamika. Ini saya ngambil dari internet. Anda juga bisa ngambil dengan judulnya materi 78. Di internet Google materi 78 ada ini. Saya nanyakan itu sumbernya. Itu kayak gitu loh. Supaya bermanfaat. Ya. Hukum termodinamika 2 dinyatakan oleh Clausius dan Thomas Kelvin Planck. Ya. Yang pertama, kalau tidak mengalir spontan dari dingin ke panas, ya, kecuali ada usaha dari luar. Oke. Kalar itu selalu bergerak dari mana? Dari panas ke dingin, gitu loh. Tidak dari dingin ke panas. Gitu loh. Anda belajar di asas Black itu kan air panas, masukkan panci, akhirnya apa? Buka spontan kan lama dingin kan, dia akan itulah itu mengalir dari panas ke dingin, akhirnya yang panas suhunya akan kurang di sini, gitu ya. Nah, peristiwa ini yang sering dikatakan dengan kata reversible. Reversible itu yang terjadi secara spontan. Yang tidak secara spontan itu dikatakan irreversible. Gitu ya, anakku. Contohkan kembali. Air, waktu Anda di SD, bergerak dari mana? Air itu bergerak dari tempat tinggi
ke tempat rendah kan? Yang Anda jadi SD, bener nggak? Itu reverse itu alami, bagaimana juga, itu loh, itu alami kejadian. Loh Pak, itu saya di rumah itu air bergerak dari bawah ke atas. Katanya air dari atas ke bawah. Itu kok dari atas ke bawah? Iya bisa, tapi makanya usaha dari luar gitu loh. Tidak spontan gitu loh. Anda pakai pompa air, betul tak? Tidak spontan gitu loh. Ya, jadi kalau dari tempat tinggi ke rendah itu spontan gitu loh. Itu alami gitu loh. Tapi kalau dari bawah ke atas itu enggak spontan, ada usaha dari luar gitu loh. Menggunakan pompa air kan. Gitu loh. Gitu loh. Jadi itu paham itu. Jadi ini kalau tidak mau spontan dari dingin ke panas gitu. Ini contoh gitu. Oke. Es sama air. Anda ketahui air, es ya. Es itu Anda taruh pada suhu kamar, suhu STP, standar temperatur and pressure, temperatur suhu, pressure tekanan pada suhu dan tekanan patokan, itu kan 25 derajat Celcius 1 atmosfer. Kamu taruh es ditaruh di atas meja, ngapain? Es itu akan mencair. Siapa yang mau protes? Boleh. Nggak mungkin Pak es ditaruh meja bisa mencair. Ada yang mau protes? Nggak ada ya. Spontan kan itu. Nah, saya bilang, Pak, air tak bisa menjadi es? Iya bisa. Tapi ada usaha luar gitu loh. Masukkan kulkas gitu. Mudah ya? Itu tahu ya? Yang pakai usaha luar itu irreversible gitu. Sing spontan itu reversible. Gitu ya? Bisa dipahami pengertian ini? Oke. Yang kedua, tidak ada mesin yang dapat mengubah kalor menjadi usaha secara utuh dan reversible. Itu kan spontan kan? Jadi menerima panas, terus semuanya diberikan melakukan usaha. Itu nggak mungkin. Ya, paham ya anakku? Saya akan berikan contoh menyimpang dari fisika. Karena fisika itu adalah mempelajari benda tak hidup. Kita akan bicara benda hidup, manusia. Oke. Kamu makan nasi. Ya. Makan nasi itu kan nasi kalau secara biologi kan ada kalori, ada energi, gitu loh maksudnya. Yang kita bicarakan kamu makan energi, gitu loh. Misalnya nasi, betul ya, maksudnya energinya yang diberikan penting kan energinya, gitu ya. Terus energi masuk ke tubuh kamu, ya iya. Bisakah bahwa energi yang masuk itu semuanya untuk melakukan usaha? Bisa nggak kira-kira? Kamu makan masih energi di badan kamu. Terus energi itu semuanya untuk melakukan usaha. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Caranya piye? Itu makan ini sekali toh, Pak. Contoh kalau makan sekali aja. Kalau makan saya kebanyakan sehari 3 kali. Oh iya, Bang, bisa. Ya? Ya, sekarang enggak ya? Energi yang masuk ke tubuh kamu itu kan ada yang digunakan untuk menggerakkan jantung, gerakan paru-paru, gerakan darah, itu kan beredar kan? Itu kan butuh energi. Bener nggak? Kamu melihat saya kan butuh energi, gitu loh. Ya tak? Berarti energi yang masuk ke badan kamu digunakan dulu untuk tubuh kamu dulu yang alat vital kamu. Ya kan? Baru sisanya untuk melakukan usaha. Maksud ya? Gitu ya? Gitu ya? Jadi kan kamu makan masih energi. Nah, energi yang masuk itu kan gerakan itu atau tadi alat vital yang ada di dalam kamu termasuk jantung, paru-paru dan lainnya, peredaran darah itu banyak sekali kan? Nah, sisanya kan baru melakukan usaha gitu loh.
Berarti itu kalau kita bicara ke manusia, gitu loh. Ya, tapi benda hidup. Kan contohnya itu nggak boleh benda hidup. Masa orang fisika, bendanya tak hidup. Ya, tahu beda benda hidup dan benda mati dan benda tak hidup. Apa bedanya anakku? Benda mati itu pernah hidup, benda tak hidup ya memang nggak pernah hidup, gitu ya. Oke. Sekarang Anda ketahui kita ke pom bensin, beli bensin, bensin nasi rasa markopok aku banget ya. Beli bensin kan beli energi, gitu intinya loh. Difisikan kan bukan bensin, ini energinya gitu loh. Anda naik motor, berarti kan energi itu masuk ke motor. Ya tak? Apakah energi yang masuk ke motor bisa semuanya menjalankan usaha? Kan nggak bisa. Motor bisa jalan kan panas. Gimana saya itu gitu loh. Terus akhirnya apa? Kan berarti kalau dia masuk tidak sama dengan dikeluarkan gitu loh ya. Mudah tak? Jadi tidak ada mesin yang dapat mengubah color menjadi usaha secara utuh dan reversible gitu loh. Jadi di dalam itu memang butuh energi yang dilewati gitu loh. Ya. Contoh yang paling sederhana aja, misalkan air lewat melalui talang. Ya tak? Kan talangnya basah, kan energi ketinggalan. Coba talang kering kan nggak mungkin ya kan? Itu aja ya, gampang ya. Jadi nggak mungkin sama gitu kayak. Yang terakhir, tidak ada mesin yang bekerja hanya dengan mengambil energi dari reservoir panas, kemudian membuangnya kembali untuk menghasilkan mesin abadi. Ngambil panas, energi, terus kerja selamanya gitu loh, tanpa henti. Kan nggak mungkin toh. Mudah nggak ini ya? Ya udah, nggak mungkin ini. Jadi ini kan kita menerangkan jalannya energi gitu loh. Di hukum 2 termodinamika. Ujarnya begini loh, nggak mungkin dan nggak mungkin kan jalannya energi. Kalau hukum 1 kan hukum ke energi pada apa? Gas. Ini bedanya gini loh. Oke, anakku. Mesin color atau mesin panas adalah mesin yang mengubah color dari suatu sumber color atau reservoir panas. Nah, ini Q1. Ini adalah panas yang tinggi. Ya lah. Ini ada sebuah mesin. Ya. Adalah suatu sumber color reservoir panas menjadi usaha dan sebagian lainnya. Mesin ini bisa melakukan usaha. Dan sebagian lain dibuang ke lingkungan. Jadi ini dengan dibuang ke lingkungan nih lah. Ya, itu dah. Mudah tak? Ini bisa kita urutkan ini gini loh. Ini tak buat apa nih? Ada sebuah mesin. Ini Q1. Ini panasnya masuk. Di sini melakukan apa? Usaha. Ini ke Q2. Tak buat berdiri loh. Ini yang pada wae, hanya posisinya dirubah. Ya kan, paham aku? Ya. Jadi kan panas yang masuk ke dalam sebuah mesin itu kan ke lingkungan dipanaskan, terus sebagian untuk melakukan apa? Usaha. Rumusnya berarti apa? Ini loh. Q1 sama dengan W plus Q2 toh. Sudah pahami? Maka W sama dengan yang kan. Paham anakku? Oke. Selanjutnya kita bacakan efisiensi. Ya, kita akan bicara lagi untuk sepeda lah. Baik sepeda motor apa-apalah. Kita bicara roda. Tapi ini hanya contoh kecil. Roda itu kan ada gaya gesek toh. Di as antara roda kan ada gesekan toh. Untuk benda itu berputar. Supaya itu bisa berputar lancar kan akhirnya gaya geseknya kan dikurangi toh. Untuk sepeda itu kan diberi kotri. Untuk sepeda motor kan diberi laker. Supaya muternya gampang gitu loh. Ngurangi daripada gaya gesek. Itu. Tapi di gas termodinamika kan ada seperti itu. Kalau gaya hambatannya kecil, itu yang dikatakan efisiensinya besar.
Gitu loh. Nah, efisiensi itu, ya, ya. Efisiensi itu adalah usaha yang dilakukan dibagi dengan color yang masuk. Jadi W per Q1. Nah, 100% ini satu. Ya kan? Kali 100%. Pada kali kilo. Ya lah. Terus bagaimana, Nger? Nah, ini tadi W. W itu W itu sana apa? Q1 kurangi Q2 kan? Q1 kurangi Q2 per Q1 ya lah. Kali 100% itu kan? Nah, kan Q1 bagi Q1 kan 1. Ya lah. Q2 bagi 1 kan Q2 per 1 ini loh. Kan larinya ke sini nih. Bisa paham ya aku? Ya. Oke. Eta itu efisiensi mesin panas. Itu selalu kurang dari 100%. Karena kan nggak mungkin sama tadi. Anda udah paham. Usaha itu sangat natural, kalor itu juga Q2. Ini salah. Kalau yang diterima dari reservoir panas. Q2 itu kalau yang diterima. Kalau Q2 itu kalau yang diterima. Kalau Q1 kalau yang dilepas itu masuk ke lingkungan itu ya. Sekarang itu ini. Jadi bukan ini ya. Mesin panas Carnot. Mesin panas Carnot itu yang adalah mesin panas yang efisiensinya mendekati 100% atau mesin ideal. Jadi kalau ada istilah Carnot itu berarti mesinnya mesin ideal. Gitu loh. Nah, ini adalah mesin nyata. Nyata atau apa? Real. Ya. Di mesin nyata ya. Coba nggak jelas kamu kan tahu ada ucapan saya itu loh ya. Oke. Nah, Anda dapatkan di sini siklus Carnot. Apa yang dikatakan sebuah siklus? Siklus itu adalah rangkaian yang tertutup. Kamu pakai karet gelang itu rangkaian tertutup. Nek tugel itu rangkaian terbuka karena ada ujung pangkal. Kalau nggak ada ujung pangkal itu tertutup. Kalau ini perhatikan, ini ujungnya kan nggak ada, pangkal juga nggak ada, gitu loh, ya. Gitu. Maka ini dikatakan sebuah saat ini volumenya membesar, kan dari sini ya Mbak, ini ke sini, ini kan volumenya membesar. Saat volumenya membesar, dia menerima kalor Q1, itu kalor masuk. Saat ini volumenya menyusut, dia melepas kalor, gitu loh. Tahan. Ya. Ya. Saat membesar ya. Terus ini proses apa di sini? Ada satu proses isotermis. Yang isotermis mana? Ini yang isotermis. Ini loh. Q isotermis. Terus ada proses apa? Adiabatis. Mana yang dibatis? Ini. Ini loh. Di proses di sini ya. Proses ini sama proses ini. Ini adiabatis, ya. Jadi pada isotermis ini ada yang volumenya membesar, berarti dia menerima panas. Isotermis ada yang volumenya menyusut, berarti melepas panas, gitu loh. Ini adiabatis melepas panas. Ini adiabatis menerima apa? Panas. Jadi siklus Carnot itu terjadi ada 2 siklus isotermis dan 2 siklus adiabatis. Itu ya, bisa kembangkan. Nah, Q1, Q2. Oke. Nah, yang di sini ini apa? Ya. Ini adalah usahanya.
Gitu loh. Luas yang berada di dalam ini adalah apa? Usaha. Jadi kan Q1 sama dengan W plus Q2 gitu loh. Oke. Nah, pada siklus Carnot ini ada hubungan Q2 per Q1. Nah, kalau Anda rumusnya nanti menggunakan ini yang dikatakan nanti hubungannya yang ini real, biasanya pakai real ini. Ini yang real atau nyata. Itu yang bagian ini. Ya. Tapi nek rumus nganggo T2 per T1 itu dienggo biasanya nganggo Carnot. Ya. Carnot itu identik dengan apa? Ideal. Itu loh. Mudah ora? Berarti itu maksudnya kepiye gitu maksudnya ya? Ki ben plong. Jadi eta sama dengan 1 min Q2 per Q1 kali 100%. Ini berarti real. Gitu loh, atau nyata. Ini nek eta sama dengan 1 min T2 per T1 kali 100%, berarti ini Carnot atau ideal. Itu loh. Jadi maksudnya gini, benar gampang nih. Di persoalan kan ada soal mana yang efisiensi nyata dan efisiensi ideal itu loh. Jadi nek Q2 kan berarti nek sing nyata W per Q1. Gitu, nek sing nyata itu Anda pakai pakai T ya. Oke. Hukum termodinamika 2 Q1 sama dengan W plus Q2. Kode mata bisa ya jelas. Ini kan jadinya ini ya. Oke. Mesin dingin atau pendingin dikata refrigerator adalah mesin yang menggunakan usaha untuk membuang kalor dari lingkungan dalam reservoir dingin ke lingkungan luar atau reservoir panas. Oke. Ini untuk apa? Panas ini untuk mesin panas, ya. Dingin ini untuk mesin dingin. Ini kan ini anak tadi ada nambahin apa ini? Ada bendera, ini ada mesin. Ini ada mesin gitu loh. Di atasnya kan Q1 ini W, di sini juga W, di bawah apa? Q2 ini. Maaf ini nambah ke sini enggak apa-apa ya, tahu maksudnya ya. Oke. Nek mesin panas katanya itu panas gitu loh. Jadi sumbernya dari panas ke dingin, panas ke sini, Mbak. Ini mudun ini loh. Udah panasnya mudun loh. Nah, ini untuk melakukan usaha, gitu. Bisa mana ya? Mesin panas ya panas ke dingin gitu loh. Nek mesin dingin piye, Mbak? Dingin ke panas gitu loh. Ya arah ikan mudun, diwalik. Kayak ke sini Bene ya diwalik gitu loh. Paham itu? Ya, itu tadi ada kewalik. Oke. Nah, di sini untuk mesin panas, di sini tambah ini sorry kan ini ada efisiensi gitu loh. Tapi di mesin dingin itu koefisien daya guna. Ya. Jadi ini sama dengan ini saya tabrakkan karena sulit saya untuk nulis di sampingnya ya. Oke. Saya untuk mengapakan, saya agak bingung. Baik mesin panas atau mesin efisiensi KB itu bawah bagi atas. Ini urutannya berapa loh? Ini urutannya Q1 W Q2. Q1 W Q2. Podo ya urutannya ya. Yang mesin panas kan efisiensi. Bawah bagi atas. Gitu loh. Kan mesin panas sumbernya Q1 dulu. Atas Q1 ada enggak? Enggak ada kan? Adanya apa? Berarti apa? W per Q1 gitu loh. Ya. Nek mesin dingin bagaimana? Prosesnya kan dari dingin ke panas. Kan kudune tadi rumusnya apa? Di apa? Bawah bagi atas. Q2 yang kan sumbernya dingin. Bawah Q2 kan enggak ada. Berarti pakai atasnya, gitu loh. Berarti apa? Q2 per W, gitu loh.
Nek mesin panas nganggo Q1, nek mesin dingin nganggo Q2 gitu loh. Mudah ngerah? Ya, nek mesin panas nganggo Q1, nek mesin dingin nganggo Q2 gitu loh. Balik gitu. Oke? Iya. Hukum term kedua ini udah paham ini ya? Itu kita bahas ya. Koefisien permasi itu harus lebih besar dari 1. Gitu ya. Mesin dingin Carnot adalah mesin yang bekerja berkebalikan dengan mesin Carnot. Yang konsekuensinya seperti ini. Sudah kita bahas tadi. Ya. Berarti yang pakai Q2 itu untuk real, nanti kita bahas ini nganggo T itu apa? Ideal. Itu loh. Persoalan di sini batasnya. Ya. Hukum yang kedua nih, langsung ya. Koefisien permasi mesin dingin Kp T2 ini. Kp itu yang Q2 per W ya. Dan ini ya. Ya. Selesai pertemuan ada ini. Ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, maka pertemuan ini saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.